Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita bersyukur keberadaan kita adalah bukti kasih Tuhan. Dan saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah kami, pimpin Tuhan ibadah kami ya Tuhan. Kami minta kuasa otoritas-Mu Tuhan, Engkau pimpin Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan. Dan Kau berkati juga Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang masih dalam perjalanan ke gereja ya Tuhan. Sampai kalau mereka Tuhan di tempat ini Tuhan dengan keadaan selamat, tidak kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah penyembahan dan pujian kami ya Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, dapat berkenan mulai Tuhan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa persembahan kami dalam hati ini, lewat penyembahan kami, lewat pujian kami. Kami datang dengan kerinduan hati kami. Kami rindu menikmati. Kami bawa syukur kami. Takkan pernah
Kita memuji bawa kepadaku, oh sama-sama kita katakan ku bawa selain yang terbaik, yang baru dan sejati di hadapan yang berlari di hatiku sebagai persembahan. Mari kita sama-sama kami mau memberikan yang terbaik kepada-Mu.
Dengan segenap hati kami Tuhan, segenap hati dan segenap jiwaku akan puji Tuhan. Mari cepat setelah kita bangkit berdiri semuanya. Amin. Kami pujikan, kami pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya semua sama-sama katakan amin. Tuhan, selamat pagi semuanya. Mari kita sapa saudara kita di sebelah kanan kiri depan belakang kita, katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita mau memuji Tuhan di pagi hari ini. Bersuka karena kasih-Mu.
Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau isi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya
supaya landas kehidupan kita itu adalah Yesus. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan kami tetap mau mencari Yesus dalam kehidupan kami. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang pesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap kehidupan kita. Setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup dan kesempatan Yesus, tetap Yesus sekali, Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta Kau, pujian ini sama-sama katakan. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan kita. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lelah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Mari coba Tuhan kita berdiri Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya sekali, Yesus selamanya, Yesus dalam kehidupan kita. Takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada.
hidup kami tidak akan pernah berubah. Engkau yang terutama dan paling terutama dalam hidup kami. Itu sebabnya kami bersyukur lewat pujian kami boleh terberkati. Dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman. Mari Tuhan Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Dalam Kau ungkapkan isi hati-Mu melalui hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Karena kami tahu dan kami percaya Engkau yang mengetahui setiap menjadi pergumulan hidup kami umat Tuhan. Itu sebabnya firman-Mu saat ini yang kami akan terima, itulah yang akan menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami. Sekali lagi Engkau rapi dengan kuasa-Mu, otoritas-Mu, berotoritas dalam hidup hamba-Mu Bapak Gembala, sehingga kami semua orang-orang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami dengar firman-Mu, kami akan memberikan korban persembahan yang pertama. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Yang kami beri dengan sukacita, sehingga nama Tuhan saja ditinggikan, digagungkan. Kami bersyukur kami mau terima kebenaran firman-Mu dengan memberi sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Ya, puji Tuhan, saudara. Buka Alkitab kita, saudara, dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Nah, ini AC-nya ini dingin apa enggak? Saya pakai angin nih. Nah, ya. Mari buka Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai 22. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, di lantai bawah juga bangkit berdiri. Seperti biasa ya, saya ajak saudara untuk terlibat dalam pembacaan firman Tuhan. Saya 14 atau genap, saudara yang ganjil, kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan,
dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan mengajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan dudukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Ayat 22 bersama-sama, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Saudara, kita akan melanjutkan, saudara, mengenai topik kita ya. Karena saya bilang kan saya punya 6 poin ya, saudara sudah sampai 4 ini. Membahas tentang topik penderitaan, dan saya membuat tema-tema kecil dalam setiap pertemuan. Nah saudara, sekarang kita bicara saudara mengenai penderitaan. Yang lalu kita sudah membahas mengenai dalam tema besar adalah mengenai saudara maksud dari penderitaan yang Tuhan anugerahkan bagi orang percaya. Nah sehingga dari sini saja saudara kita kembali melihat di jemaat di Laodikia ini jelas perikopnya kepada jemaat di Laodikia. Jadi tentu mereka ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kalau kita lihat saudara, bahkan jemaat di Laodikia ini saudara mendapat teguran dari Tuhan, dikatakan begitu saudara ya. Tetapi landasannya Tuhan menegur, katanya saudara, dikatakan ayat 19 kita baca bersama-sama. Ini landasannya saudara. Landasannya adalah karena dia mengasihi, ayat 19. Baca 1, 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi dasarnya saudara adalah karena Tuhan mengasihi. Kalau minggu lalu kita membahas saudara, tujuan dari Tuhan memberikan penderitaan karena landasannya dikatakan karena kamu anak, aku bapa. Begitu saudara ya. Nah sehingga itu Tuhan melihat anak yang bungsu ini telah pergi meninggalkan saudara Tuhan, sehingga Tuhan memberikan penderitaan dan dia balik lagi. Nah kalau ini saudara Islam Tuhan, kita akan membahas saudara mengenai penderitaan yang Tuhan berikan saudara untuk mengembalikan orang percaya pada jalan yang benar. Itu yang akan kita bahas. Jadi poin ini adalah tujuan Tuhan memberikan penderitaan bagi orang percaya supaya mengembalikan orang percaya itu pada jalan yang benar. Nah begini saudara, jemaat di Laodikia saudara memang dikatakan di sana kenapa mereka memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat sekali, karena memang mereka itu daerah itu kaya mineral saudara. Jadi di sana itu saudara, di Laodikia ini ada, itu zaman itu saudara 2000 tahun lalu itu kota luar biasa, kota yang berkembang pesat sekali. Nanti Laodikia ini posisi sekarang itu di Asia Kecil. Asia Kecil pun dia ada di Turki. Nah ada di Turki. Nah saudara kalau ke sana pun saudara masih melihat bekas kota-kota zaman 2000 tahun lalu itu masih dilindungi oleh pemerintah. Dari atas gunung itu saudara itu berkilo-kilo. Itu airnya saudara dari hulunya itu air panas. Tapi lama-kelamaan dia akan turun saudara, ada pertemuan, ada air dingin lagi masuk saudara. Jadi dia bertemu air panas, air dingin. Nanti di bawah ini saudara itu orang biasa bikin permandian air panas saudara, dan mineralnya banyak sekali. Orang kalau di bawah itu banyak, kayak sekarang itu pabrik-pabrik yang diolah untuk apa saudara, kecantikan begitu saudara, untuk kesehatan dan lain sebagainya. Nah, sehingga mereka itu saudara pada zaman itu memang selain itu kota perdagangan juga saudara, memang kaya sekali kota itu. Nah, membuat tentu mau tidak mau saudara masyarakat setempat saudara, ekonomi mereka itu terdongkrak lah saudara dengan usaha-usaha yang ada di tempat itu atau di Laodikia pada waktu itu. Tetapi saudara Islam Tuhan itu tentu tidak lepas dari mana Tuhan menolong mereka jemaat di Laodikia. Tetapi lama-kelamaan kan saudara, Tuhan karena landasan Tuhan mengasihi, sehingga saudara jemaat di Laodikia ini saudara, mereka itu pada akhirnya saudara
Mereka masih beriman kepada Tuhan, tetapi ada hal-hal yang mereka tinggalkan, atau ada kewajiban-kewajiban, bisa dalam tanda kutip ya, kewajiban sebagai orang percaya, orang beriman kepada Tuhan yang telah ditinggalkan oleh jemaat di Laodikia. Sehingga saudara, ayat ini muncul dikatakan bahwa barang siapa ku kasih. Jadi karena memang Tuhan mengasihi jemaat di Laodikia, sehingga Tuhan berkata, aku akan tegur kamu, aku akan hajar kamu. Begitu saudara. Itu jemaat di Laodikia, saudara. Nah, supaya tujuannya supaya mereka itu bertobat, kembali lagi ke jalan yang benar, bahwa ada hal-hal yang sebagai orang percaya tidak terbatas beriman saja kepada Tuhan, tetapi ada tanggung jawab yang harus dilakukan orang percaya demi menjaga rohaninya, demi menjaga imannya, demi menjaga hubungannya dengan Tuhan. Nah, itu tujuan Tuhan, saudara, kepada jemaat di Laodikia. Karena jemaat di Laodikia ini, saudara, karena kesibukan bisnis mereka telah berkembang luar biasa, atau juga karena namanya kehidupan dalam kota, saudara, yang kota begitu maju di zaman itu, tentu pengaruh-pengaruh, saudara, pengaruh-pengaruh kehidupan kota ini mempengaruhi mereka, saudara, membuat mereka tetap beriman kepada Tuhan. Bahkan Tuhan masih sebut mereka, adalah ayat 14 dibilang apa, saudara? Ayat 14 disebut malaikat. Begitu, saudara. Disebut katanya malaikat. Kamu itu malaikat jemaat di Laodikia. Coba baca sekali lagi. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Jadi Tuhan lihat kamu tuh masih beriman, tapi kamu itu tidak lagi berjalan di jalan yang benar. Nah gitu, saudara. Masih beriman. Tuhan tidak buang jemaat di Laodikia, tapi sehingga Tuhan bilang, karena pengaruh-pengaruh ini, kan sebetulnya tidak salah perkembangan kota di Laodikia pada waktu itu. Tidak salah, saudara, mungkin banyak investor dari luar datang ke Laodikia membangun bisnis-bisnis di daerah Laodikia. Karena memang, saudara, di situ terjadi pusat bisnis yang berkembang luar biasa di zaman itu. Tetapi Tuhan mau, saudara, supaya jemaat di Laodikia ini, mereka itu selain beriman kepada Tuhan, tapi mereka itu harus tetap di jalurnya Tuhan. Nah gitu, saudara. Nah, sementara jemaat di Laodikia ini, saudara, adalah jemaat yang tetap beriman kepada Tuhan, tapi sudah tidak di jalurnya Tuhan lagi. Begitu, saudara. Sudah tidak mau beribadah lagi, sudah meninggalkan ketaatan mereka kepada Tuhan, tapi tetap beriman. Nah, sehingga Tuhan bilang tadi, dasarnya Tuhan adalah mengasihi jemaat di Laodikia, sehingga Tuhan bilang, aku mau tegur kamu. Nah gitu, aku mau hajar jemaat di Laodikia. Nah ini, saudara, tentu membuat mereka itu mengalami suatu penderitaan, saudara, penderitaan. Tapi Tuhan bilang itu karena kasihku kepadamu. Haleluya, saudara. Nah, oke, kita akan masuk, saudara, dari pengantar dari jemaat di Laodikia ini. Saudara, kita akan lihat, saudara, ada beberapa contoh dalam hal ini mengenai, saudara, penderitaan karena bertujuan mengembalikan orang percaya kepada jalan yang benar. Saya pindah dulu ke Amsal. Mari kita lihat kenapa alasan ini ya, kenapa Tuhan menghajar jemaat di Laodikia. Karena dasar kasih ya, saudara, dasar kasih. Ayat Amsal, kita baca Amsal 14 ayat 12, di mana jemaat Laodikia mereka pikir kita jalannya ini, itu jalan yang baik, tetapi Alkitab berkata itu jalan yang membawa kamu kepada maut. Mari kita baca 1, 2, 3. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, jemaat di Laodikia berpikir begini ya, toh kan saya tidak ke gereja, saya tetap beriman pada Tuhan. Begitu. Saya tetap melakukan aktivitas saya. Mungkin hari Minggu dia tidak mau ibadah, tidak datang taat di firman Allah. Dia pikir ini jalan, toh tetap usaha saya tetap jalan. Mungkin dia pikir begitu, saudara. Ya karena kalau saudara baca tadi, memang, saudara, kondisi jemaat di Laodikia itu kan disebut, tahan dulu ayat ini ya. Ayat 18 berkata begini, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada emas yang telah dimurnikan agar engkau menjadi kaya. Ayat yang ke
Ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan memang itu kenyataan, saudara. Kenyataan di jemaat Laodikia, karena landasan tadi itu, saudara. Perkembangan bisnis di sana itu memang saudara, bisa dibilang tambang mineral bagi mereka. Nah, namanya kalau tambang, saudara. Kalau daerah saya dulu itu tambang emas. Itu, saudara, tambang emas cuma 1 meter aja, saudara. 1 meter itu emas sudah kelihatan bergaris begitu, saudara. Itu saya ingat kalau dulu saya masih muda, saudara. Jadi zaman itu nggak mikir panjang. Pokoknya ada uang, kita ambil emas, ada uang, udah hidup foya-foya. Habis kita tinggal bilang, yuk ambil uang. Nah gitu. Datang lagi ke gunung kita, ambil. Nah gitu. Itu memang emasnya banyak sekali di zaman itu ya, saudara. Di zaman tahun 90. Kalau kita naik begitu, kalau pokoknya ada emas yang sudah ini, orang tuh udah hampir ribuan sudah datang ke sana. Nah begitu. Nah, itu karena tambang, saudara. Tambang itu. Nah, ini tambangnya mineral bagi mereka. Itu memang kekayaan alam mereka itu luar biasa. Nah, memungkinkan mereka memang pada akhirnya, saudara, betul-betul mereka itu, kalau mereka bilang kami itu kaya dan Tuhan bilang kamu berkata kaya, memang betul mereka itu kaya-kaya jemaat di Laodikia. Tetapi, saudara, Tuhan tidak mau jemaat di Laodikia ini yang jemaat itu adalah jemaat dia kasihi. Itu karena itu, saudara, jemaat di Laodikia, Tuhan sebetulnya tidak mencela dalam hal mereka memiliki kekayaan. Yang dicela oleh Tuhan adalah bagaimana mereka itu meninggalkan Tuhan. Itu, saudara. Bukan tidak percaya Tuhan, saudara, tapi meninggalkan kegiatan-kegiatan yang dimana pola ini kan sudah dari zaman dulu ya, sudah dari zaman Adam dan Hawa turun kepada anak-anaknya, saudara, Nuh, terus selanjutnya itu kegiatan beribadah itu selalu dilakukan. Dan itu terus Tuhan perintahkan, saudara, untuk dilakukan oleh orang percaya. Nah, jemaat di Laodikia telah meninggalkan ini. Saudara, dan ketaatan kepada firman Allah mereka meninggalkan karena mereka berpikir, untuk apa? Kami ini kan sudah kaya. Nah, begitu, saudara. Padahal Tuhan berkata, maksudnya di jemaat di Laodikia, kekayaan kamu itu tidak menjamin kamu itu kaya di sorga. Makanya Tuhan bilang, belilah kepadaku, dikatakan begini, maka aku, ayat yang ke 17 tadi ya, kamu kaya dan aku memperkaya diriku ya. Terus, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Satu sisi jemaat di Laodikia betul-betul tuh kaya dalam hal jasmani, tetapi ketika mereka di sorga itu Tuhan memperlihatkan kamu tuh miskin sekali. Seandainya jemaat di Laodikia saat itu mereka mati dan masuk sorga, sana begitu ya, masuk sorga, ya di sorga mereka tuh tidak ada apa-apanya. Karena di sorga itu kita tahu kan punya rumah masing-masing ya. Tuhan Yesus berkata, aku naik ke sorga menyediakan tempat bagimu. Nah, tempat itu kan sesuai dengan kita mentaati kebenaran firman Allah untuk tempat ya, bukan masuk sorga. Ini tempat. Makanya Tuhan kasih perbandingan. Kamu di bumi, kamu berkata kamu kaya. Tetapi kamu di sorga itu kamu tuh miskin, telanjang, tidak punya apa-apa. Nah, tapi Tuhan bilang, tapi saya akan mengasihi kamu. Kamu tuh masih punya kesempatan tinggal di bumi ini. Makanya kamu akan kuhajar. Nah, ternyata, saudara, dengan hajaran Tuhan ini membuat jemaat di Laodikia ini bisa balik. Itu, saudara. Bisa balik lagi kepada Tuhan. Dan tadinya tidak taat jadi taat, tadinya tidak setia jadi setia lagi. Nah, kan lumayan, saudara ya, kalau saya baca renung tadi malam, ya luar biasa ya. Jemaat di Laodikia pada akhirnya mereka kaya di bumi, kaya di surga. Haleluya, saudara. Kan begitu, saudara. Jadinya kan jadi double merekanya. Oke. Tahan lagi ayat tadi lagi sudah saya minta tadi, saudara. Amsal berkata kan, saudara, pasal 14 ayat 12 tadi, bahwa gimana Amsal ini berkata bahwa ada orang termasuk jemaat di Laodikia akhirnya kan, mereka pikir ini jalan benar, kita sudah tempuh ini jalan ini sudah lurus, ini baik, ini kan kita begini, itu masa depan kita itu indah. Itu kan pikiran jemaat manusia atau jemaat di Laodikia ya.
yang diambil saudara. Tetapi kan kita tidak tahu hari besok, kita kan tidak tahu minggu depan, kita kan tidak tahu bulan depan, kita tidak tahu tahun depan. Ya, situasi politik bagaimana akan terjadi kita tidak tahu. Yang cuma tahu hari ke depan adalah Tuhan. Cuma Tuhan yang tahu. Makanya Tuhan mau supaya kembali jemaat di Laodikia, bahwa Tuhan mau kasih tahu jalan yang sedang kamu tempuh. Sekalipun dia pikir, saudara jemaat Laodikia pikir, kami ini sudah sangat kaya, tapi Tuhan kasih lihat itu menuju maut. Itu sedang menuju membawa kamu kepada maut. Jadi kamu akan kuhajar supaya kamu balik di jalan yang benar. Supaya kamu tetap bekerja, kamu tetap menikmati kekayaan yang ada di Laodikia. Tapi toh kan satu waktu semua manusia pasti mati. Kalau kamu mati, kamu juga kaya di surga. Haleluya saudara. Itu maksud Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi bukan Tuhan melarang jemaat di Laodikia kaya, bukan. Yang Tuhan tegur mereka, kamu adalah sudah kaya tapi tinggalkan Tuhan. Nah gitu. Tidak hidup di jalan yang benar. Nah sekarang Tuhan kembalikan kamu di jalan yang benar. Nah begini ya saudara. Kita tahu bahwa kita tahu orang Israel, khususnya saudara, ketika mereka menjadi dua kerajaan, utara dan selatan. Kalau kerajaan Israel selatan di ibu kotanya Yerusalem, kalau utara ibu kotanya Samaria. Nah kita bicara yang selatan dulu saudara. Keturunan dari Yehuda. Saudara, mereka ini kan juga merasa saudara bahwa ketika dipimpin oleh Daud, setelah itu Salomo, itu kerajaan mereka itu kan adalah kerajaan yang disayang oleh Tuhan. Disayang oleh Tuhan. Memang dipilih oleh Tuhan. Nah setelah itu saudara, kerajaan ini kan saudara mereka menyembah berhala. Nah Tuhan kan paling tidak mau saudara, tidak mau diduakan. Maksudnya imannya kita harus memang cuma boleh satu, harus kepada Tuhan saja. Haleluya saudara. Nah ini orang Israel dalam arti Yehuda ini saudara, mereka ini merasa begini, kita ini kan kerajaan sudah kuat, fasilitas kita, peperangan, fasilitas apa saudara, alat-alat perang kita itu kuat sekali pada waktu itu. Di dalam pimpinan Daud, Salomo, terus lagi sampai raja-raja berikut. Tuhan bela mereka selalu. Jadi orang Israel ini begini saudara, selain mereka punya peralatan perang yang bagus, tapi pada kuncinya mereka kalau berperang menang, itu bukan karena peralatannya, memang karena Tuhan kasih menang mereka itu. Dan mereka ada kalanya kalah saudara. Dan yang membuat mereka kalah, Tuhan juga yang kasih kalah. Nah, satu waktu kan saudara, bangsa Israel ini, mereka sudah, apa saudara, coba kita lihat dulu ya, mereka bahkan sudah di pohon-pohon membangun berhala, bukan Tuhan lagi saudara. Karena mereka merasa kita ini kan sudah kuat, kita ini sudah nyaman. Coba kita pindah dulu saudara di Yeremia pasal 17 saudara, ayat 1 sampai 6. Yeremia 17 ayat 1 sampai 6. Yeremia 17, mari kita baca 1, 2, 3. Dosa Yehuda. Nah kerajaan Yehuda ya saudara, kerajaan Yehuda adalah kerajaan Israel selatan. Dosa Yehuda telah apa saudara? Tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka, dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Ayat 2. Terus sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi. Tahan dulu ya. So perhatikan, ini kan orang kesayangan Tuhan, bangsa Yehuda. Tapi saudara Islam Tuhan, yang menyayangi mereka adalah Tuhan. Mereka berubah hati mereka. Tapi mereka ini tetap percaya Yahweh saudara, atau Tuhan. Tapi ada kegiatan yang harus mereka lakukan di bait Allah, tapi tidak lagi. Bahkan mereka itu saudara mungkin jenuh saudara ya. Orang kalau di bait Allah terus, ya coba yang lain. Nah begitu saudara. Kita juga mungkin kadang di gereja, kadang sepertinya rutin saja ya, sepertinya dalam tanda kutip, hari Minggu datang, tengah minggu kita ada kegiatan, kayaknya dalam tanda kutip ini rutin. Tapi sekalipun sepertinya dalam tanda kutip ini rutin, tapi ini memang yang berkenan kepada Tuhan.
Haleluya saudara. Nanti satu waktu kita sudah di sorga, baru kita akan bilang, oh ternyata kayaknya yang saya pikir ini rutin, ini membuat saya punya tempat di sorga itu luar biasa. Bahkan saya pernah bilang di sorga masih ada penyesalan atau tidak? Masih ada atau tidak? Masih. Sorga masih menyesal. Menyesalnya apa? Menyesal, kita menyesal, aduh iya ya, dulu waktu di bumi saya banyak waktu, harusnya saya datang kepada Tuhan, tapi banyak waktu saya tidak pakai buat Tuhan. Udah gak bisa diperbaiki. Udah gak bisa, karena melihat apa di sorga itu kan sudah paten saudara. Apa yang kita lakukan di bumi udah gak bisa berubah, di sorga udah itu hasilnya. Nah gini saudara. Nah balik lagi, orang Israel ini kan saudara, mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka dikatakan saudara mendirikan mesbah-mesbah yang dimana kerajaan lain itu saudara menyembah berhala, mereka ikutin juga. Mereka pikir, oh mungkin kalau menyembah berhala bisa buat saya tenang, buat bisa saya sembuh, bisa jalan keluar. Nah begitu. Padahal ikut Tuhan memang ada saat-saatnya, memang Tuhan akan buat orang itu, ya ada poin menderita karena memang Tuhan menguji. Nah, ada poin yang akan saya bahas, tapi belum sekarang saudara. Menguji itu orang percaya. Nah, saya balik lagi. Jadi mereka itu melihat, oh orang lain menyembah itu ya, oleh kita sembah juga. Mereka akhirnya sembah bikin berhala-berhala. Terus apa saudara? Dirikan di pinggir-pinggir pohon. Oh, mungkin pohon yang besar ini ada dewanya begitu. Mereka ikutan saudara. Oh di bukit yang tinggi itu orang-orang menyembah di sana, ayo kita ke sana juga. Nah itu membuat Tuhan tuh marah pada orang Yehuda. Ayat 3 kita baca. 1, 2, 3. Yakni pegunungan di padang, harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Jadi ini kan kita mesti lihat bahwa Tuhan sedang membawa orang Yehuda untuk memperhatikan, kamu menang, kamu kuat, kamu tuh bisa negara aman, bisa negaramu itu kaya. Itu bukan karena kamu, itu karena Tuhan. Sementara si pemberi ini, si pelindung ini yaitu Tuhan, memberi kekayaan orang Yehuda itu bertambah-tambah, ditinggalkan oleh orang Yehuda. Begitu. Sehingga Tuhan bilang, oke, kalau begitu, kamu kan sudah saya utus Nabi Yeremia, sudah saya utus Yesaya untuk berbicara, tapi kamu tidak dengar. Oh, berarti hanya dengan cara penderitaan supaya kamu bisa balik lagi. Sehingga saudara, ayat 4 aja, biar kita baca saja ayat 4. Baca 2, 3. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah diberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Nah saudara, ini sebetulnya belum terjadi. Tuhan baru kasih tahu. Ini loh, tapi orang Yehuda tak percaya juga. Nggak mungkin, kita ini sudah kuat, tentara kita hebat. Nah saudara, apa yang terjadi saudara? Saya tidak usah baca, saya banyak ayat lagi yang saya baca, saya ceritakan saja. Akhirnya saudara, ada kerajaan yang kita tahu, saudara, kerajaan namanya kerajaan Babilonia. Kerajaan yang kecil, tidak ada kekuatan apa-apa. Tetapi saudara, karena tujuan Tuhan untuk menghajar orang Israel ini, Yehuda, demi untuk mengembalikan mereka di jalan yang benar, datanglah saudara kerajaan Yehuda. Sehingga kerajaan Babilonia ini saudara, mereka serang Yehuda dan langsung kalah. Bukan cuma kalah berperang, orang-orang Yehuda ini ditawan di Babilonia, termasuk hamba Tuhannya pun mereka bawa, yaitu ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yesaya, Yeremia, dibawa juga ke sana saudara, dibawa ke Babilonia. Lama di sana saudara, mendekati 70 tahun, mereka baru sadar, mereka bilang ternyata apa yang Tuhan bilang itu betul. Kita sudah sadar, kami ini memang sudah menyembah berhala. Nah sadarlah mereka saudara, dan mereka berkata, Tuhan kami sudah salah jalan. Kenapa? Karena kami telah menyimpang Tuhan dari firman Allah. Oke, Tuhan bilang karena kamu sudah sadar dan kamu pengen balik di jalan yang benar, aku akan kembalikan engkau. Dan akhirnya setelah 70 tahun Tuhan balikan mereka lagi saudara, balikan lagi ke tanah
Yehuda di Yerusalem. Nah saudara, kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan kepada orang Yehuda? Karena kembali lagi, karena Tuhan bilang, aku mengasihi engkau. Engkau adalah pilihanku. Saudara, saya balik kepada kita. Salah satu juga, kemarin saya sudah bilang ya, sebutan bagi kita orang percaya adalah anak. Kedua saudara, salah satu sebutan bagi kita sama kayak orang Israel, itu pilihan Tuhan. Haleluya saudara. Tuhan sudah pilih. Makanya kalau kita bicara dalam konteks pemilihan, saudara nggak bisa begini saudara. Contoh begini saudara. Hidup kita ini, ada nggak di kita orang percaya di sini? Terus kita bandingkan dengan orang tidak percaya Yesus. Ada nggak orang yang tidak percaya Yesus lebih baik kelakuannya daripada kita? Perbuatannya lebih baik dari kita? Ada nggak saudara? Sekali lagi ada nggak orang yang tidak percaya Yesus, yang belum selamat ini, perbuatannya lebih baik dari kita? Ada atau banyak? Nah, sekarang begini, kenapa Tuhan tidak pilih mereka? Kok kita yang kalau bisa bilang amburadul, Tuhan pilih? Itulah kasih karunia Tuhan. Tidak ada yang bisa. Kenapa Tuhan? Kenapa? Ya Tuhan pilih kamu. Tidak ada yang bisa ini. Tidak ada yang bisa kamu gugat. Haleluya saudara. Nah makanya dengan dasar itu saudara, Tuhan mengasihi kita karena memang Dia sudah pilih kita. Sehingga kalau kita lagi melenceng lagi, keluar lagi dari jalur firman Allah, karena dasar Tuhan mengasihi, Tuhan sudah pilih kita, tetap Dia bertanggung jawab. Dia tidak akan biarkan. Pokoknya kalau kita sebagai anak Tuhan dan kalau kita orang yang sudah dipilih Tuhan, tetap kasih Tuhan akan datang. Bentuk kasih Tuhan seperti kepada orang Yehuda ini, kerajaan Yehuda, adalah mengirimkan kerajaan Babilonia, bikin mereka jadi tawanan, menderita, tapi itu bentuk kasih Tuhan. Nah makanya saudara Islam Tuhan, di dalam poin ini kita juga kadangkala saudara, selain kita kadangkala, aduh kok menderita ya, ada kala kita mesti tanya, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa saya menderita? Tuhan apa maksudmu Tuhan? Nanti kita pasti Tuhan kasih tahu. Nanti bisa aja Tuhan bilang dalam poin ini, karena kamu sudah tidak taat lagi. Tapi kan Tuhan saya masih ke gereja. Iya kamu ke gereja itu tinggal cuma kasih lihat aja kamu orang Kristen. Tapi kamu tidak mentaati lagi firman Allah. Begitu. Hubungan dengan Tuhan sudah tidak. Nah sehingga Tuhan balikan lagi. Oh Tuhan kok ajar saya? Iya karena kamu kan pilihan saya. Haleluya. Kita lanjut lagi. Pindah ayat lagi ya saudara. Oh lanjut dulu. Nah kita lihat ya. Karena kita lihat ayat yang kelima, ayat kelima 5-7 kita baca. Baca 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah ini orang Yehuda ya saudara. Ini alasannya sampai Tuhan menghajar mereka memakai kerajaan Babilonia. Karena tadinya mereka itu betul-betul mengandalkan Tuhan. Sekarang mereka berubah jadi mengandalkan siapa saudara? Manusia. Tadi mereka mengandalkan saudara, kekuatan itu memang datang dari Tuhan. Tapi sekarang mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi mereka merasa Tuhan tidak ada pun kami itu kuat. Karena saya sudah cerita tadi ya, mereka secara peralatan itu kuat sekali, peralatan perang. Nah, dan juga saudara, tadinya mereka itu betul-betul dekat dengan Tuhan, tapi sekarang sudah menjauh dari Tuhan. Nah, itu alasannya, saudara. Sehingga Tuhan kirim Babilonia bagi mereka, kerajaan Babel. Ayat yang ke-6. Ayat ke-6. Baca, 1, 2, 3. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi ini bahasa-bahasa saudara simbolik bagi mereka bahwa mereka itu Tuhan sudah lihat ke depan. Kamu kalau memang betul-betul tidak mau kembali
dengan cara disampaikan firman Allah, ya sudah, nanti kamu akan dibawa ke Babilonia, di mana di sana mereka itu, saudara tahu dijadikan apa? Dijadikan budak. Memang ada yang bekerja di istana, kalau mereka pintar, saudara, seperti Esra, Nehemia, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, saudara, mereka itu dipekerjakan di istana, masih bagus, saudara. Tapi lain daripada itu, dipekerjakan kasar, saudara, oleh kerajaan Babilonia. Nah, ini Tuhan kasih tahu bagi mereka, seharusnya firman Tuhan yang datang melalui Yeremia, melalui Nabi Yesaya pada waktu itu, kalau saja orang Yehuda sudah dengar, itu tidak terjadi bagi mereka. Begitu maksudnya. Tapi mereka pikir, sudah tidak perlu Tuhan, kita ganti saja, kita menyembah berhala, kita memang percaya Tuhan, tapi kita tidak perlu mendapat kekuatan dari Tuhan. Kita punya kekuatan sendiri sudah cukup. Makanya beberapa minggu lalu saya katakan begini di tempat ini, saudara, dalam hal apapun kita harus butuh Tuhan. Termasuk hal-hal yang sepertinya saudara kita itu sudah rutin lakukan. Contoh, saudara bawa mobil yang sudah biasa ya, itu bisa dibilang begini, saudara tidak berdoa pun sudah jalan pasti jadi, ya kan saudara? Tidak perlu tanya orang gimana aja, pokoknya duduk jalan. Saudara mau makan, saudara tidak berdoa, saudara bisa makan. Bisa dibilang tanpa orang lain atau tanpa Tuhan, itu hanya perumpamaan. Tapi itu pun saya bilang tidak boleh tidak mengandalkan Tuhan, tidak boleh tidak butuh Tuhan. Haleluya saudara. Mau nyetir pun saudara butuh Tuhan. Bilang, Tuhan saya butuh untuk menyetir mobil, saya butuh Tuhan. Saudara biasa kerja apapun yang saudara sudah biasa kerjakan, tetap saudara bilang, Tuhan saya butuh Tuhan untuk mengerjakan ini. Haleluya saudara. Saudara mau tidur saja, tidur aja saudara. Jangan kita begini saudara, ngapain butuh Tuhan kamu tidur? Itu saja kita bilang, Tuhan saya butuh Engkau untuk saya tidur. Haleluya saudara. Jadi di dalam apapun saudara jangan pernah bilang ini sudah biasa saya lakukan, tanpa Tuhan saya bisa lakukan. Itu tidak boleh keluar dari mulut kita. Kita harus tetap bilang, Tuhan dalam segala aktivitas tetap saya butuh Tuhan. Amin saudara. Sekalipun kadangkala tidak terucap dari mulut kita, tapi ini biar menjadi apa saudara, iman bagi kita dalam hal apapun. Kadangkala kan saudara mungkin cuma di rumah, dari keluar dari kamar bangun, ya cuma mau jalan atau kamar mandi, sekalipun tidak kesebut mau melangkah, tetap saya butuh Tuhan. Sekalipun tidak kesebut, tetapi iman kita, saya di setiap langkahku saya tetap butuh Tuhan. Haleluya saudara. Itu harus kita lakukan. Nah, kita balik ke ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Terus ayat 7. Bilang apa saudara? Mari kita baca. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ini sekali lagi orang Yehuda. Jadi Tuhan kasih tahu, kamu tuh orang Yehuda itu sudah, hatimu sudah kayak membatu begitu. Dikasih tahu firman Allah tidak mau. Toh kan kalau kamu itu hidup, balik ke ayat 7 tadi, ayat 7. Nah, padahal kalau kamu balik di jalan yang benar, kamu itu akan apa saudara? Diberkati. Kalau kamu balik mengandalkan Tuhan, kamu diberkati. Amin saudara. Kalau kamu menaruh harapanmu kepada Tuhan, kamu pasti diberkati. Tapi ini orang Yehuda ini kayak Tuhan bilang, kamu tuh sudah membatu, sudah dibilangin, tidak mau dengar. Ingat ya, saya pernah bilang, Tuhan kalau bicara pada kita, saudara, melalui firman Allah. Kadang-kadang Tuhan, kalau yang benar ya, kalau firman Allah, Tuhan bisa pakai. Kalau kita suami bisa pakai istri kita sebagai orang, sebagai istri, Tuhan bisa pakai suami. Kita sebagai orang tua, Tuhan bisa pakai anak kita. Tuhan bisa pakai alam untuk bisa berbicara, saudara. Ya, di Mazmur bilang,
Oke, kalau kamu tidak memuji Tuhan, aku bisa jadikan batu-batu ini untuk memuji Tuhan. Nah, kita balik saudara, bahwa orang Yehuda ini atau kerajaan Yehuda memang saudara membuat mereka itu meninggalkan Tuhan. Kalau kita lihat tadi saudara, sama dengan kita balik lagi kepada sama dengan jemaat yang ada di Laodikia tadi. Laodikia, saya kadang kala orang berpikir begini, loh kenapa? Kenapa Tuhan mesti ajar kita? Kan Tuhan yang kasih berkat. Nah ini yang tidak boleh salah. Tuhan kasih berkat itu tidak salah. Yang salah adalah orang ketika berubah kepada Tuhan. Haleluya saudara. Itu yang Tuhan tidak mau. Orang Israel, siapa yang buat mereka kuat? Siapa yang buat mereka kaya? Juga Tuhan. Jemaat di Laodikia juga, siapa yang buat mereka kaya? Juga itu Tuhan. Tapi tidak boleh, yang Tuhan tidak mau adalah kamu telah diberkati Tuhan, tapi kamu tinggalkan Tuhan. Tidak taat lagi, tidak beribadah lagi, tidak melakukan firman Allah lagi. Sehingga kita balik di jemaat di Laodikia, balik kita akan selesaikan saudara. Balik ke jemaat di Laodikia dalam Wahyu pasal 3 tadi saudara, dikatakan saudara ayat 19. Mari kita baca 1, 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan apa saudara? Bertobatlah. Kenapa Tuhan suruh bertobat? Ya karena mereka dulu melakukan kebenaran firman Allah, sekarang tidak lagi. Bukankah Tuhan mau kasih tahu kepada jemaat di Laodikia, pada waktu dulu kamu melakukan firman Allah, justru kamu diberkati. Tapi sekarang kamu sudah diberkati, kamu tidak taat lagi. Nah itu maksud Tuhan. Sekarang Tuhan bilang, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Maksudnya berbalik lagi. Haleluya saudara. Lakukan lagi kebenaran firman Allah. Karena Tuhan merancangkan kepada jemaat di Laodikia ini dan jemaat di saudara orang Israel, maksud saya yang di Yehuda, dan juga termasuk kepada kita. Tuhan tidak merancangkan kita hanya untuk hidup di muka bumi ini, tapi Tuhan merancangkan kita untuk kelak hidup tinggal di sorga yang kekal. Amin saudara. Itu rancangan Tuhan. Jadi Tuhan pun memelihara kita di bumi. Jangan tinggalkan Tuhan, tetap setia. Tuhan berkata, bertobatlah. Apa yang kau lakukan dulu, sekarang tidak lakukan, lakukan lagi. Engkau tidak akan menjadi rugi, engkau tidak akan menjadi miskin, Tuhan bilang. Tapi justru engkau akan menjadi kaya di dalam kerajaan surga yang kekal. Amin saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya sampai di sana, nanti saya akan lanjut lagi ya saudara. Jadi saudara paham, Tuhan mengizinkan penderitaan kepada orang percaya supaya orang percaya kembali di jalan yang benar. Amin saudara. Saya punya, nanti berikut saja saya kasih ilustrasi ini saudara, karena memudahkan kita memahami. Nanti berikut saja karena waktunya sudah habis. Kita akan berdoa. Mari kita bangkit berdiri saudara, lantai bawah bangkit berdiri. Kita tunduk kepala. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu menerangi iman percaya kami. Dalam kesempatan ini kami berkata, Tuhan ampuni kami atas kesalahan-kesalahan kami yang menjauhi Engkau, menjauhi kebenaran-Mu. Tapi kami percaya kepadamu Tuhan, rancangan-Mu tetap indah bagi kami. Sebab itu setiap kami yang telah mendengarkan kebenaran firman Allah, Tuhan Engkau memberikan kami anugerah, memberikan kami kesempatan, sehingga kami dapat kembali lagi di jalan yang benar. Dan kami akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di muka bumi ini. Terlebih kami menikmati kebaikan di sorga yang kekal. Terima kasih Tuhan, buat kebenaran firman-Mu telah menerangi iman percaya kami. Setiap kami ada pergumulan demi pergumulan, dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam keuangan kami. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan segala pergumulan kami. Kami percaya Tuhan pertolongan bagi kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tertutup jalan Tuhan sudah bukakan jalan. Terima kasih. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur dan kami diberkati. Haleluya. Semua yang percaya berkata
Amin, tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Saya serahkan kepada yang bertugas. Haleluya, puji Tuhan. Saudara diberkati dengan firman Tuhan, amin. Ya, saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita yang kedua. Sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman. Dan biarlah firman yang telah kami dengar ini menjadi kekuatan dan menjadi kembali kami ingat dalam kehidupan kami dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan kami yang kedua. Tuhan memberkati setiap korban persembahan kami, berkati setiap ulur tangan yang telah memberi. Kami percaya Tuhan balas semua sesuai dengan janji firman. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Petugas persembahan silakan maju. Sebentar ada ibadah anak sekolah minggu dan dilanjut jam 11 nanti ada donor darah. Dan saudara, dan sebentar sore nanti tidak ada ibadah sesi 2, tapi di hari ini akan ada donor darah setelah ibadah nanti di jam 11. Bagi saudara yang mau untuk ikutan nanti bisa mendaftar pada yang sudah disediakan di bawah. Dan selanjutnya untuk pengumuman 1 minggu berjalan ini, nanti di hari Senin, di hari Rabu, ibadah komsel nanti di Bogor, di kediaman tempat Ibu Lisna jam 19.30, dan juga di hari Jumat ada ibadah seperti biasa gabungan Pelprip dan WSP jam 19 malam, dan hari Sabtu nanti ada doa pagi di gereja hari Sabtu jam 7 sampai selesai. Dan untuk ibadah YMB untuk hari Sabtu nanti untuk sementara tidak ada karena bertepatan di tanggal 17 hari kemerdekaan. Dan minggu depan kembali kita beribadah seperti biasa. Dan jikalau ada jemaat yang ingin memberikan korban persembahan persepuluhan, nanti boleh transfer ke rekening Bank BCA atas nama Bapak Ian Cimanore. Dan setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Puji Tuhan, apabila ada tambahan pengumuman dari Bapak Ibu Gembala. Baik, kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri semua dan segera mengakhiri ibadah kita. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk menutup doa. Hallelujah.
teramat sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang kami sudah terima, baik melalui pujian penyembahan, melalui kebenaran firman-Mu, melalui apapun yang kami sudah lakukan bagi Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Biar semuanya ini berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, sepulang kami dari tempat ini, kami membawa berkat yang luar biasa. Dan kami mau Tuhan, bagikan berkat yang kami sudah terima daripada-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu, pakai kami untuk menjadi saksi-Mu, pakai kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Engkau melihat umat-umat-Mu yang datang pada saat ini dengan berbagai pergumulan yang ada. Kami tahu Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha sanggup. Oleh karenanya segala pergumulan kami bawa kepadamu, karena Engkaulah satu-satunya penolong kami. Pergumulan kami dalam bentuk apapun juga, mengenai kesehatan, mengenai rumah tangga, usaha mata pencarian pekerjaan, mengenai hari depan kami Tuhan, mengenai apapun juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau menolong kami, dan kami percaya Engkau sudah ada di hari-hari depan kami. Engkau sudah menyiapkan yang terbaik bagi kami. Ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Karena ketika kami mengandalkan Engkau, berkat-Mu akan terus datang dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga berdoa Tuhan, untuk Tuhan kegiatan donor darah sebentar Tuhan, ibadah anak-anak sekolah minggu sebentar kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau mendahului, biarlah setiap kegiatan kami, bahkan kegiatan sepanjang minggu yang akan datang, semuanya Tuhan kami lakukan untuk memuliakan Engkau. Tuhan, kami terus berdoa untuk Tuhan pemberian ruko yang untuk ibadah kami Tuhan. Begitu banyak dana yang dibutuhkan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup, Engkau Yehova Jireh, Engkau yang akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Berkati umat-umat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, bangsa negara ini kami taruh ke dalam tangan-Mu. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Umat-umat-Mu yang saat ini tidak dapat hadir karena sakit Tuhan, kiranya Engkau rawat mereka, jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Biar hari minggu-minggu yang akan datang mereka boleh kembali beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau menerima berkat yang daripadamu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Memberkati kami semua ya Tuhan dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Ajar